Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada hari yang ke-17 ini Allah masih memberikan kita kekuatan iman, kekuatan ihsan, kekuatan keikhlasan, dan kekuatan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sampai hari ini. Semoga kita tetap istiqomah melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya, sehingga kita insya Allah di akhir Ramadan kita memang betul-betul mendapatkan orang-orang yang bertakwa. Selawat beri salam, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar disampaikan pada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur rahimakumullah. 17 Ramadan selalu kita peringati dengan kegiatan nuzul Quran, baik di musala, di masjid, masjid agung, dan masjid-masjid lainnya. Semuanya hal-hal ini tetap kita terapkan dalam membangkitkan semangat bagaimana kita mencintai Al-Quran. Generasi muda sudah terlena dengan media sosial, sehingga kadang-kadang waktu untuk membaca Al-Quran tidak ada baginya. Maka dari itu, bagaimanakah kita menerapkan Al-Quran itu dalam segi perspektif pendidikan? Apa hikmahnya bagi kita? Yang jelas yang pertama, bahwa dengan kita ada memperingati nuzul Quran, mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Rasulullah Muhammad SAW, beliau sebelumnya tidak ada pandai segala hal yang berkaitan dengan akan menerimanya ilmu pengetahuan yang terbaru. Salah satunya adalah bentuk wahyu dari Allah. Tapi Allah itu adalah maha mendengar, lagi maha melihat apapun terhadap umat, apalagi Habibullah, kekasih beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah salah satunya Al-Alaq 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di saat malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad, "Ana la yaqra ya Jibril, saya tidak bisa membaca." Maka diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka gurunya yang saat itu membaca, gurunya supaya pandai, salah satu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dalam hal ini mungkin sebagian kita sudah diberikan kemajuan teknologi, sudah bisa untuk membaca dan mencari informasi
mendapatkan ilmu pengetahuan dan membaca Al-Quran. Mungkin Al-Quran tidak bisa kita bawa kemana-mana lagi karena sudah canggihnya teknologi, bisa kita digitalisasi Al-Quran. Tapi sebagian dari masyarakat hari ini mereka sudah jauh dari Al-Quran. Kalau dulu sebelum ada canggihnya teknologi, banyak kita warga membaca Quran, maka sering dikatakan, mana yang banyak orang baca Quran atau membaca Al-Quran? Maka banyak membaca Quran. Hari ini tentu beritanya kalau dipertanyakan, mana orang yang banyak baca Al-Quran atau baca media sosial, lihat gambar, video, lain sebagainya. Hasil survei ternyata mengkhawatirkan bagi kita. Penduduk dunia yang terbesar, salah satunya lah Indonesia, dan Indonesia yang terbesar pula menggunakan HP lebih kurang 8 jam, tidak pernah dalam 24 jam itu berhenti. Yang itu didominasi oleh kaum muslimin, mengalahkan sumber yang membuat HP, mengalahkan sumber yang membuat media. Kenapa? Karena ini sebuah permainan baru. Tapi Al-Quran ditinggalkan. Nur ilahi, cahaya dari ilahi, kadang-kadang tidak pernah untuk mereka lakukan, menghiasi lidahnya dengan membaca Qur'ani. Sibuk dengan duniawi sehingga Quran terabaikan begitu saja. Hikmah kita mempelajari Al-Quran kedua adalah mengajarkan kita tentang nilai-nilai moral. Bagaimana kita bersikap, berteman, bergaul, karena kehidupan kita tidak ada yang sama kaum muslimin. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tinggi pengetahuannya, ada yang biasa-biasa saja. Tapi nilai moral itu kadang-kadang ada juga tidak ditentukan oleh pendidikan seseorang. Banyak dia membaca, banyak dia bersyukur kepada Allah, banyak dia berbagi terhadap sesama dan mau untuk memberikan zakatnya dan mengikuti aturan sesuai Al-Quran, insya Allah dia punya moral. Maka salah satu nilai dari kita, hikmah memperingati nuzul Quran adalah bagaimana pentingnya kita mengajarkan nilai-nilai moral. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh teladan bagi kita. Tidak ada yang lebih mulia, yang lebih baik, yang kita contoh nilai-nilai akhlaknya selain akhlakul karimah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sedang jamaah zuhur rahimakumullah. Yang ketiga adalah mengajarkan kita tentang pentingnya ibadah. Banyak sebagian masalah khilafiyah bertentangan, bahkan bermusuhan, sehingga tidak bertegur sapa walaupun dia bersebelahan rumahan. Maka salah satunya di saat kita memperingati nuzul Quran dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan diperkuat dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masalah khilafiyah sering kita perdebatkan? Seperti orang salat berimam, ada imam yang dia basmalahnya dia sirkan dan dia keraskan. Kedua-duanya Rasulullah pernah membaca. Ada yang bismillah disirkan, ada yang dikeraskan. Yang salah itu bukan orang yang membaca bismillah tidak dikeraskan, tapi yang salah itu orang yang tidak membaca bismillah dalam sholatnya. Pelaksanaan itu diserahkan kepada kita masing-masing sesuai dengan keyakinan kita dan ilmu yang kita miliki. Maka dari saat inilah perbanyaklah kita membaca Al-Quran, perbanyaklah kita membaca nilai-nilai Al-Quran, intisari daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Yang keempat, hikmah yang dapat kita ambil dari peringatan nuzul Quran adalah Al-Quran itu mengajarkan kita tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Al-Quran mengajarkan kita
bagaimana pentingnya satu sama lain agar kita saling menghargai, menghormati. Jangan persoalan ras, suku, tapi kita seakidah karena berbeda kasta dan kedudukan, apalagi masalah harta dan tahta. Sering kita berbeda dalam berpendapat dan bergaul, sehingga ukhuwah Islamiyah sering kita abaikan. Persaudaraan hanya untuk keuntungan, tapi bukan dari hati dan mengharapkan ridho Allah SWT. Inilah orang-orang yang sering merugi. Inilah orang-orang yang sering terlalaikan dalam kehidupannya, sehingga apa yang terjadi? Al-Quran bukan dijadikan sebuah pegangan, tapi Al-Quran dijadikan hanya sebuah pegangan untuk di rumahnya saja. Al-Quran banyak dia baca, kapan? Hanya sesaat ada kematian, ada nasihat, ada pengajian di rumahnya. Tapi hari-hari biasa jarang dia membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Ingin hidup kita sukses, ingin hidup kita bahagia, ingin hidup kita tentram dunia akhirat, mari kita baca Al-Quran dan amalkan nilai-nilainya. Insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah SWT. Camkan, renungkan, bila fisabilil haq faisabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.